Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah di majelis ilmu. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an pernah memberitahukan kepada kita tentang kejadian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ah." Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid dan para sahabat ikut serta duduk bersamanya, idz aqbala thalathatu nafar. Tiba-tiba datanglah 3 orang. Fa'aqbala ithnani ila Rasulillah wa dhahaba wahid. Maka 2 orang ikut serta duduk bersama Rasul, sedang yang satu lagi pergi meninggalkan majelis Rasul. Fawaqafa ala Rasulillah. Maka mereka berdua duduk bersama Rasulullah. Fa'amma ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, fara'a furjah fil halaqah fajalasa fiha. Dia melihat ada tempat yang luang di halaqah tersebut, maka dia segera duduk di tempat itu. Wa ammal akhar, adapun yang satu lagi, fajalasa khalfahum. Dia duduk di belakang halaqah. Wa amma tsalits, adapun orang yang ketiga, fa'adbara dhahiban. Dia pergi berpaling meninggalkan majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai majlis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala ukhbirukum anin nafari tsalatsa?" Maukah kalian aku beritahukan tentang kedudukan 3 orang tersebut? Tentunya para sahabat mengiyakan tawaran Nabi Muhammad SAW. Qalu bala, kami tentu mau ya Rasulullah. Bagaimana kedudukan 3 orang itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun salah seorang di antara mereka menghampiri Allah, maka Allah menghampirinya. Wa amal akhar, adapun yang satu lagi, fastahya, dia malu. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu padanya. Wa amal akhar, adapun yang terakhir, fa'arada, dia berpaling. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tentunya banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini. Di antaranya, yang pertama, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, bila beliau usai mendirikan sholat, Rasulullah suka berkumpul untuk mengadakan halaqah, baik halaqatul ilm atau halaqat dzikir dengan para sahabatnya. Oleh karena itu, dianjurkan bagi para imam, bila usai mendirikan sholat, jangan tergesa-gesa meninggalkan tempat sholatnya, tapi hendaklah mengadakan perkumpulan-perkumpulan dengan para makmumnya, para jamaahnya, baik perkumpulan ilmu atau perkumpulan dzikir. Yang kedua, di sini ada perintah untuk kita berlapang-lapang saat duduk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, annahu naha an yuqamar rajulu min majlisihi wa yajlisa fihi akhar, walakin tafassahu wa tawassa'u. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh Rasulullah SAW telah melarang membangunkan seseorang dari tempat duduknya dan dia duduk di tempat itu. Akan tetapi tawassa'u, berlapang dan berluas-luaslah. Tafassahu wa tawassa'u, berlapang-lapang dan berluas-luaslah kalian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang terakhir, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan wajib untuk duduk walau sebentar saat kita berada di masjid yang sedang ada halaqah ilim atau halaqah dzikir. Apabila seseorang melihat majelis ilmu atau majelis dzikir, maka wajib dia duduk walaupun sebentar. Bila memiliki kesibukan, memiliki pekerjaan yang lain, maka duduk sebentar lalu dia pergi. Tetapi kalau dia tidak memiliki kesibukan, maka lebih afdol, sepakat tentunya, duduk sampai selesai. Dan tercelalah orang yang duduk di masjid, kemudian ada majelis, lalu dia meninggalkan majelis itu tanpa duduk walaupun sebentar. Oleh karena itu, dari riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah.
Qalu wa ma riyadul jannah, mereka bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, hilakul dzikir, dalam riwayat hilakul ilm, yaitu majelis-majelis dzikir dan majelis-majelis ilmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan selalu istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu, dan semoga kita tidak dimasukkan dari golongan orang-orang yang berpaling dari majelis ilmu sehingga Allah akan berpaling dari kita. Waliyadzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.